Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah pada hadir untuk mendengarkan dan menyaksikan saya mempresentasikan tentang jurnal The Role of Islamic Banks to Support Halal Industry in Indonesia, a Systematic Literature Review, karya dari Dwi Mulato, Ashraf Mustamin, dan Kholik Ahmad tahun 2006 yang masuk dalam jurnal YISBI volume 3 nomor 1 halaman 25 sampai 42 disusun oleh saya, Nakan Reda Supama, sebagai mahasiswa magister di IAISEBI 2006 Syariah Economic and Business Institute. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal, bagaimana peran dari sebuah perbankan Islam dalam mendukung industri halal di Indonesia dengan menggunakan metode systematic literature review. Oke, profil artikelnya seperti ini. Judulnya The Role of Islamic Banks to Support Halal Industry in Indonesia, a Systematic Literature Review. Ini sudah ada afiliasinya oleh UIN Alauddin Makassar Indonesia dan International Islamic University of Malaysia. Jadi ada join antara UIN Alauddin Makassar dan juga International Islamic University of Malaysia. Jurnalnya ada di Journal of Islamic Economic and Business Ethics volume 3 nomor 1 tahun 2006 halaman sampai 47. Oke, next ya. Kata kuncinya Islamic Banking, Halal Industry, Systematic Literature Review, dan Post Viewer. Ini latar belakangnya, mereka memperlihatkan bahwa peran perbankan syariah itu belum optimal sama Indonesia, memang betul, tapi potensi besarnya Indonesia itu punya potensi loh untuk menjadi pusat industri halal dunia. Tantangannya ya masih banyak pembiayaan dalam penyaluran dari bank syariah itu sendiri belum masuk ke sektor halal atau bisa dibilang belum optimal lah, belum maksimal gitu. Padahal sangat ditunggu-tunggu oleh industri halal dan pertumbuhannya di Indonesia. Nah, ketepatan kajian di sini sebagian besar penelitian terdahulu membahas secara terpisah. Jadi menurut latar belakang ini banyak kajian yang terdahulu membahasnya secara terpisah dalam arti perbankan, industri halal sendiri. Selanjutnya juga kebijakan parsial. Jadi akhirnya yang muncul adalah kebijakan parsial. Sinergi lembaga keuangan dan industri halalnya tidak terjadi atau belum optimal. Oke, riset gap menurut penulis, studi terdahulu membahas keduanya secara terpisah. Jadi belum ada kajian komprehensif antara bank syariah dan industri halal. Nah, solusi jurnal ini menggunakan systematic literature review ditambah analisis bibliometrik atau viewer untuk memetakan hubungan komprehensif antara bank syariah dan industri halal. Ini hanya memperlihatkan systematic literature review, jadi jurnal-jurnal yang ada di review literaturnya ditambah analisis bibliografik atau viewernya untuk memetakan hubungan komprehensif bank syariah dan industri halal ada apa enggak sih, dan seberapa sering teliti. Next. Nah, konsep dan kerangka teori jurnal ini adalah ada 4 konsep utama yang diusung dalam pembentukan literatur. Yang pertama, bank syariah, ya, lembaga intermediasi keuangan yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah dan industri halal, ekosistem ekonomi syariah, makanan, kosmetik, pariwisata halal, dan UMKM halal. Terus juga ada prinsip pembiayaan yang bersifat kuat pada skema pengumpulan yang berbeda. Jadi berharap bisa terwujud musyarakah, mudarobah, terus ekosistem halal. Digunakan melalui sinergi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. Nah, metode penelitiannya pendekatan dengan jurnal SLA dan analisis bibliometrik.
Gitu. Jadi sumber data itu menggunakan Google Scholar, digunakan sebagai basis pencarian utama dalam literatur review-nya. Yang kedua diekstraksi melalui publish and or perish, mengekstraksi metadata bibliometriknya. Kemudian lanjut lagi ke seleksi datanya, ada 100 artikel yang diseleksi untuk periode 2014 sampai 2024. Terus lanjutkah ke setelah masuk ada 100 artikel, 100 artikel, terus masuklah ke pemetaan dengan menggunakan First Viewer, memetakan jaringan kolaborasi keywordnya. Hanya melihat memetakan jaringan kolaborasi dan juga keywordnya. Pendekatan kualitatif ini memetakan tren, hubungan antar konsep, dan kolaborasi tanpa data primer. Hasil bibliometrik terlihat tema sentral dan jaringan. Jadi top keywordnya tetap ada syariah, halal, bank, financing, industri, dan MSME atau UMKM. Berdasarkan First Viewer, terdapat 5 klaster utama yang menghubungkan Islamic banking, pembiayaan, pengembangan industri halal, serta itu isu-isu regulasi. Nah, kekurangan fundamental dalam jurnal ini, bisa dibilang ini itu jurnal yang menggunakan SLR tapi tidak murni. Dalam arti dan tidak merincikan protokol standar internasional seperti PRISMA, flow diagram, inclusion atau exclusion kriteria, atau juga bisa bilang risk and bias-nya. Dan juga tidak mengatur sebab akibat, kesimpulan deskriptifnya tidak ada. Tidak ada analisis empiris seperti SEM, PLS, atau Police Square gitu ya, regresi atau data panen yang menguatkan data ini. Terus deskriptif Postbio-nya juga bagian risetnya hanya menjelaskan warna klaster, node, dan density-nya, bukan mengerti secara akademik hubungan sebab akibatnya. Ya. Terus in nihil sintesis teori, mengabaikan teori kita seperti resource based view, stakeholder teori, atau halal value chain teori, dan tidak menjawab bagaimananya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gimana itu? Mengklaim bank mendukung industri halal nih. Tuh, dia jurnal ini bilang kalau misalkan bank ini mendukung industri halal, tapi tidak merinci akad apa yang digunakan, akad apa yang paling efektif, dan model bisnis seperti apa sih spesifiknya yang bisa mengacu kalau oh iya perbankan mendukung industri halal. Dari mana? Hanya sekedar melihat dari penelitian-penelitian yang mengacu pada perbankan dan perbankan dan industri halal. Jadi kesimpulannya metodologi dan ini lebih tepat disebut sebagai bibliometrik literatur review daripada SLR. Nah, kritik akademiknya dari standar Virus Syncratus Scopus. Sorry. Nah, ini yang pas satu dulu ya. Jadi pertama, riset gap kurang tajam. Gap yang disampaikan hanya sebatas argumen, masih sedikit sekali penelitian, padahal seharusnya dijelaskan secara mendalam apa sih yang belum diketahui dari penelitian. Ya. Harusnya dijelaskan dari 100 reviewer jurnal itu atau penelitian gitu ya. Ambillah sampel 10, 20, 30 gitu ya. Dijabarkan. Di sini tidak ada. Terus tidak sesuai standar PRISMA karena mengklaim menggunakan SLR, harusnya jurnal wajib melampirkan tahapan screening proses eligibility, duplicate removal, dan penilaian kualitas. Semua absen di artikel ini. Jadi nggak ada kenapa artikel itu kok bisa masuk gitu. Jadi kriteria memilih artikelnya pun nggak ada. Terus juga tidak ada critical review. Sebagian besar literatur hanya dirangkum. Ya, SLR yang baik seharusnya membandingkan hasil penelitian A, hasil B, mengapa bisa berbeda, apa penyebabnya. Nah, kalau memang tadi bilang ada 100 jurnal yang direview, hanya sekedar melihat keywordnya aja, tidak melihat dari hasilnya, ya. Terus metodologinya, latar belakang masalahnya. Nah, kalau memang ada latar belakang sama, terus perbedaan metodologi, nah itu lebih oke tuh, lebih kelihatan gitu. Jadi memang harusnya ya seminimal-minimal 10 atau 20 gitu. Apalagi ini kan literatur review ya. Bisa mungkin ditampilkan 10 atau 20 literatur review yang direview dalam SLR ini, didetailkan seperti apa sih yang dibilang itu masih sedikit penelitian atau sudah mendukung industri halal gitu. Maksudnya perbankan sudah mendukung industri halal itu dari mana? Nextnya, ini yang keduanya belum menghasilkan framework baru. Berarti idealnya kan output
SLR itu adalah merumuskan model konseptual baru, misalkan alur banking, Islamic finance, halal supply chain, halal industry performance, gitu ya. Jurnal ini tidak menawarkan kerangka sistematis, sistesis sama sekali. Jadi kita hanya melihat dari keywordnya, melihat dari hubungan antara perbankan dan industri halal. Yang kelima, implikasi kebijakannya sangat, rekomendasi yang diberikannya cukup klise lah bisa dibilang ya. Misal hanya menyebut ya antara perbankan dan secara perlu disinergiskan. Iya, sinergis, harus sinergis, tapi sinergis seperti apa sih yang harusnya tepat gitu ya, yang sesuai market gitu ya. Dalam arti kebutuhan dari industri halal itu seperti apa sih produknya, terus perbankan tuh punyanya seperti apa sih untuk industri halal. Nah, itu yang harusnya bisa muncul di dalam output penelitian ini. Tuh. Jadi bisa kelihatan juga nanti kebijakannya apa sih yang perlu, apakah untuk industri halal dukungannya adalah marginnya lebih kecil 5% misalkan dari yang seharusnya, atau 10% dari yang seharusnya, misalkan yang normal dia dapat 10%, tapi karena ini industri halal gitu ya, jadi ya di diskon deh 10%-nya jadi 9%, 10% diskon 10% jadi 9%. Itu. Nah, tapi ini cukup cukup oke lah ya untuk membuka kita tentang gambaran dari novel ilmiahnya, topik relasi terkait bank syariah, industri halal sudah jenuh, kebaruan artikel murni hanya pada metode penggabungan SLR dan geografiknya, tidak menghasilkan teori, indikator atau model konseptual. Tapi seminimalnya dia memberikan kita gambaran kalau bisa loh jurnal itu menggunakan penggabungan SLR dan geografi aja ya, apalagi dengan menggunakan AI, kita bisa minta untuk mencari seluruh artikel yang berhubungan dengan bank syariah dan industri halal, dimasukin, tapi juga harapannya bisa didetailkan gitu. Jadi nggak sekedar nge-review keywordnya doang, tapi juga hasil-hasilnya. Jadi simple sebenarnya ini. Kalau memang kita pakai AI gitu ya, eh, kita kumpulin 20 sampai 50 lah, 50 jurnal yang berhubungan sama perbankan dan industri halal gitu ya. Kita cari, terus kita teliti lagi mana yang benar-benar pakai kriteria gitu Pak. Ya pemilihan jurnal misalnya dari 100 jurnal nggak perlu sampai 100 lah. 100 ilmiah cukup bisa 50 aja, turunin jadi ke 50, dibikin semacam rumusan masalah tiap tiap penelitian. Jadi judul, rumusan masalah, metodologinya, hasilnya seperti apa. Nah, itu kalau itu nanti kelihatan dari 50, bahkan enggak 30 juga cukup harusnya. Itu dikumpulkan, diteliti lagi. Nah, itu bisa tuh muncul lagi. Tuh, misalnya ditarik kesimpulan, kita hanya menyimpulkan dari 30 penelitian, ternyata sudah ada ini, sudah ada ini, sudah ada ini, sudah, tapi ternyata belum ada yang terkait apa gitu, yang apa ini udah ada, jadi bisa dikaitkan. Jadi kita memberikan gambaran kalau next penelitiannya, penelitian lanjutannya tuh ini dari 50 ini sudah oke, cuman kita meneliti 50-nya, tapi kok belum ada ya yang membahas tentang produknya kah yang sesuai, atau masa tenornya kah yang lebih memudahkan gitu. Itu aja sudah cukup sih harusnya. Gitu. Kalau ini untuk menambahkan supaya jurnal ini lebih baik lah nextnya. Nah, jadi penilaian ini dari saya itu 8 lah, cukup baik lah buat sekadar untuk memberikan gambaran kita kalau nulis jurnal itu sekarang bisa menggunakan metode SLR dan geometrik yang sudah sangat mungkin dibantu AI gitu ya, supaya dikumpulin jurnal-jurnalnya gitu ya, terus bisa dilakukan literatur mapping. Nah, nah ini aspek relevansi, aspek nilai dan catatan reviewnya. Relevansi topik itu oke, ya sangat sesuai dengan perkembangan ekonomi syariah global. Jadi memang kita perlu tahu lah untuk penelitian perbankan sama industri halal tuh berkaitan nggak sih, ada hubungannya nggak sih, ada hubungannya nggak sih. Nah, itu mungkin dari sini bisa kelihatan, tapi tidak tahu apa sebenarnya yang mau dibahas lagi. Tapi memang cukup banyak gitu, bisa cukup banyak sudah mengarah ke sana. Terus kualitas literaturnya ya referensi cukup banyak juga lah, sangat mutakhir 10 tahun terakhir gitu ya, bisa dibilang 100 jurnal, 100 review, tapi kita nggak tahu tuh reviewnya yang mana. Terus kontribusi akademik baik sebagai artikel pernyataan awal aja,
Setiap pemetaan awal di sini ya sekedar untuk tahu, oh ya penelitian sebaiknya kayak gini untuk terkait perbankan dan industri halal. Terus metodologinya ini saya sih mau ngasih 6 tuh, tapi ya udahlah kasih cukup aja. Belum mengikuti standar SLR. Ini sebenarnya. Terus nextnya analisis datanya, oke, lebih bersifat dari software daripada analisisnya. Ya, terus aspek ilmiahnya tadi sudah disampaikan kalau ini cukup oke, hanya pada pernyataan literatur, bukan pada teori model. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dari ini. Kesimpulannya, jurnal ini layak revisi awal aja, ya melihat awalannya, mau tahu judul-judul penelitiannya mungkin, ya, untuk memahami hubungan antara perbankan syariah dan usaha di Indonesia karena berhasil menyatakan tren penelitiannya, ya. Jadi dia berhasil nih menyatakan tren penelitiannya seperti apa, menunjukkan area yang masih perlu dikembangkan, namun kontribusi ilmiahnya masih berada pada level literatur, bahkan kurang, sehingga belum memberikan terobosan teoritis maupun model empiris baru. Untuk publikasi di jurnal bereputasi tinggi seperti Scopus, Sintas, atau Tertua, ya, harusnya lebih dikuatkan dengan menggunakan protokol SLN yang ketat. Misalkan tadi pemilihan reviewnya harus jelas, ya, tampilkan, dilampirkan, terus kalau bisa didetailkan lagi dari 100 itu apa aja sih mereka meetingnya. Nah, membagikan sintesis kritis antar stepnya dan mengembangkan kerangka konseptual baru yang dapat dirilis secara efektif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu di presentasi berikutnya. Terima kasih kepada Prof. Septi dan Sebi yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan review jurnal kali ini. Tersebut dengan baca hamdalah, amin, dan subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum.